bukan orang lain, kamu dulu gitu loh. Nggak sakit kan? Mandi bersih, ya mandi kan ya. Baik, selamat sore. Saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Pada sore hari ini, acara di hari Sabtu adalah sejam bersama HW and Friends, di mana tamu hari ini adalah seorang yang bikin saya bingung. Kenapa? Karena beliau adalah teman seangkatan waktu masuk UI, tapi nasib membawa posisi kami berbeda. Ketika saya mengambil program doktoral di UI, beliau menjadi dosen saya. Terus kemudian belakangan, gara-gara beliau juga, saya nggak lulus dari doktor di FEUI, gara-gara kerja bareng untuk satu proyek. Jadi ini situasi yang sebetulnya kurang menguntungkan gitu ya. Saat teman seangkatan jadi dosennya, tapi habis itu terus gara-gara punya kerjaan bareng, saya nggak jadi doktor gitu kan. Tapi beliau juga sempat kena tegur dari Pak Dekan karena menjamin saya pasti jadi dokter, nggak taunya saya nggak jadi dokter. Ya, saya tanpa mempanjang waktu, bagaimana kalau kita panggil ya hari ini tamunya adalah Dr. Budi Sucipto, Wakil Rektor 3 dari Universitas Pertamina dan juga senior staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Daripada saya yang cerita, takut salah atau takut menceritakan yang tidak pantas, karena banyak yang tidak pantas kebetulan saya tahu, bagaimana kalau kita panggil beliau langsung. Pak Dr. Budi, silahkan ceritakan tentang tadi kan sempat cerita soal dulu di Kanisius terus kemudian masuk FE. Nah, cerita deh dari sejak itu terus sampai sekarang itu sebetulnya ngapain aja. Silakan, Dr. Budi. Sebetulnya kalau bicara hidup itu hidup saya membosankan, Pak. Membosankan. Karena bapak saya pegawai negeri 40 tahun, nggak pindah-pindah, ya kan? Dan ayah saya itu tidak suka, bukan orang yang suka pindah. Jadi di rumah itu tinggal di satu rumah itu sampai berapa ya? Dari saya lahir sampai 21 tahun lah, Pak. Itu nggak pindah Di rumah. tempat yang sama. Di tempat yang sama. Cuman rumahnya bagus banget kok soalnya. Wah, ya soalnya di daerah pasar, di pasar rumput waktu itu. Iya. Nah, jadi ya mungkin teman-teman yang sekolah mas saya pasti tahu lah rumah saya di pasar rumput. Itu nggak pindah-pindah. Sekarang pun kerja juga nggak pindah-pindah. Maksudnya profesinya sama aja. Jadi membosankan sebetulnya hidupnya. Yang membuat tidak membosankan sebetulnya karena sekolahnya macam-macam. Gimana tuh sekolahnya? Nah, sebetulnya waktu SD masuk negeri ya, dekat rumah. Ya biasa lah Ibu. Tapi ibu saya itu, saya juga sudah pernah posting sih di Facebook ya. Ibu saya itu punya mimpi anaknya itu harus masuk Kanisius. Karena waktu kecil, waktu dulu sekolah, ibu saya itu suka lihat Obade di mana gubernuran itu balai kota ya. Itu ngeliat anak Kanisius kok rapi-rapi, disiplin, pinter-pinter. Maaf ini, saya potong sedikit. Sekolah kita itu kan rada-rada sejenis nih. Kok bisa toh Kanisius itu malah rapi? Di tempat saya boro-boro rapi, berantakannya setengah mati. Ya, silakan Pak Budi. Tapi ibu saya kan penglihatannya begitu. Jadilah saya daftarkan di Kanisius kan. Padahal tadinya mau masuk, ya karena jalurnya negeri kan, harusnya masuk kan SMA negeri. Akhirnya saya berbelok di Kanisius, ya udahlah. Dari sana, dari 0 A sampai Z, ya belajar di sana gitu. Dari mulai nggak tahu apa, sampai tahu macam-macam, ya di sekolah itulah. Itu karena memang belajarnya sih, kalau buat saya sih menarik ya, karena ya kita sebagai laki-laki ya nggak ada yang ditutup-tutupi ya, semuanya sama gitu kan. Egaliter, jadi belajar egaliter saya di sana sih. Jadi tahu ya nggak ada batasan ya, karena dulu memang bajunya baju bebas ya. Tapi nggak ada tuh bebas terus pamer. Karena mau pamer sama siapa? Orang nggak ada perempuan. Laki semua juga. Ya, laki semua juga. Jadi pakai baju bebas jadi enak. Kalau bangunnya telat, langsung baju yang adanya pakai aja gitu. Pasti nggak salah gitu. Nah mulai diatur kan waktu kami SMA. Ya tahun 82 lah mulai pakai putih abu-abu. Dulu waktu SMP nggak ada itu putih abu-abu. Putih biru ya kalau SMP sekarang ya. Itu nggak ada, bajunya bebas. Terserah, yang penting ada kerah rapi ya. Jadi benar-benar diberikan tanggung jawab sebetulnya, dari kecil dikasih tanggung jawab, gitu. Makanya putuskan ini sendiri, baju sendiri, yang penting rapi, seperti itu. Udah,
Dan memang waktu SMP itulah banyak cerita, dalam arti ya kerjaannya banyak. SMP itu udah tidur jam 2 malam karena disuruh buat prakarya sih sebenarnya yang paling berat ya. Seperti itu. Nah, baru mulai SMA juga sama, tapi SMA lebih santai lah karena sudah ikut macam-macam Biasa, ya. kegiatan ya. Santai karena nggak belajar, Pak. Kalau belajar ya nggak santai sebetulnya, tapi karena nggak belajar jadi santai gitu. Tapi karena nggak santai itu jadi kenal berbagai macam orang kan. Seperti itu ya. Waktu itu sih kalau di posting saya selalu mengkreditkan kepala sekolah kami waktu itu Pak Tedros yang benar-benar memang orangnya ya saya belajar demokrasi di sana, belajar leadership juga di beliau karena memang Pak Tedros tidak pernah mengajarkan apapun ya, tapi dengan perilaku itu kita lihat gitu loh, orangnya seperti ini ya. Gimana seorang kepala sekolah itu mau makan sate sama saya, sama teman-teman di pinggir jalan gitu. Saya suka tanya, Pak Tedros ada acara nggak malam ini? Sabtu nih, kayak gitu. Nggak ada, saya jemput ya, gitu. Nanti kita jemput. Sekali waktu dia saya ajak ke rumah saya, kan gitu kan. Dan dia biasa aja gitu, nggak merasa terdegradasi karena kok kepala sekolah kok mainnya sama siswa. Enggak, itu biasa aja ngomongnya. Dan ngomongnya biasa sekali, nggak ada masalah gitu. Di sana saya belajar gitu, bahwa orang yang begitu tinggi pada waktu kita sekolah itu kan kepala sekolah kan tinggi sekali ya gitu ya, bahkan guru-gurunya aja galak gitu kan, kayak gitu ngampelengi segala macam, itu nggak sama sekali gitu. Jadi dan sangat rasional orangnya, jadi kalau kita aja bicara ya dia ngerti gitu, seperti itu ya. Dan juga banyak cerita-cerita yang dari makan satu dia cerita, misalnya ada satu orang teman kami, kalau disebutin pasti ada yang tahu gitu kan, mau dikeluarin karena berantem terus nggak pernah masuk kelas, nggak pernah sekolah ya, terus mau dikeluarin ya karena emang udah inilah kewalahan. Lalu ibunya datang, dia Pater itu depan saya, ibunya datang katanya. Terus Pater ngomong apa? Ibunya ngomong, dia bilang, Pater ini sekolah, kalau anak saya berarti sekolahnya nggak bagus. Ya, kalau cuma anak bagus saja semua juga bisa katanya. Justru anak ini saya taruh di ini supaya bagus katanya. Jadi Pater gagal. Nah dia cerita seperti itu. Saya juga mikir benar juga ya. Nah cerita semacam itu yang sering kali itu saya juga kadang di TV ada lagi teman saya di bawah yang juga nakal gitu kan, karena ayahnya baru meninggal, dia mencari figur bapak lah kira-kira itu. Terus bilang, Put kamu ajak aja ini di waktu itu saya di Kanilens ya fotografi, ikut aja gitu. Siapa tahu dia bisa. Ya saya ajak dan memang akhirnya menjadi ya lebih baik lah ya seperti itu. Nah kayak gitu-gitu beberapa hal itu memang ya saya banyak belajar ya dari demokratisnya gitu ya seperti itu. Nah memang berbeda ketika masuk di UI karena kan macam-macam orang ya, walaupun akhirnya di UI biasalah kita ngelompok jadi sama-sama PL. Kanisius juga banyak yang masuk ekonomi ya waktu itu ya, itu cukup banyak lah, puluhan lah. Jadi sebetulnya nggak kayak pindah sekolah gitu ya, tapi situasi di UI agak berbeda ya, politiknya beda gitu karena kalangannya banyak gitu ya, ada yang dari macam-macam orang lah ya, macam kalangan ya. Nah, agak berbeda dan tidak seegaliter waktu SMA. Makanya saya merasa kalau reuni itu memang yang paling enak ada yang di Kanisius. Karena kita nggak ada masalah apa-apa gitu. Nanya aja, ngomong aja gitu. Kayak minggu lalu ini ada Indra Jago Balis, kita ketemu kan ngobrol gitu. Ya ngobrol aja, nggak ada masalah. Tapi kalau di UI agak beda auranya. Angkatan saya ini ya, maksudnya gitu ya. Ya mungkin karena ini ekonomi kali ya. Jadi berbicaranya agak berat lah gitu. Padahal kita kan mau ngobrol begini aja, ngapain sih ngomong berat-berat kan gitu. Nah, faktanya seperti itu ya. Jadi, nah baru mulai berubah hidup saya itu ketika saya ke Amerika sekolah. Nah, itulah baru pertama kali memang benar-benar keluar dari rumah gitu ya. Karena sebelumnya itu ya tinggal di rumah. Dan saya satu-satunya anak orang tua saya yang paling terakhir keluar. Justru adik saya udah keluar duluan, sekolah di luar sebetulnya ya. Jadi saya terakhir keluar dari rumah seperti itu. Nah baru di Amerika cukup lama ya, 9 tahun, dan itu signifikan sih pengaruhnya ya. Cara berpikir, kemudian ya tidak hanya pelajaran ya, tapi juga cara pandang hidup semuanya ya, sampai walaupun Amerika dikenal sebagai negara yang menganut strategic plan katanya yang kita belajar gitu ya. Ternyata orang Amerika itu sebetulnya bukan orang yang plan minded sebetulnya. Karena dia pikir pokoknya do the best you can right now gitu aja. Jangan mikir kemarin, jangan mikir besok. Semuanya seperti itu.
Kalau kita lihat yang saya bergaul ya selama ini gitu ya. Ya disitulah saya belajar, dan belajar culture-nya bukan belajar ketemu orang, nggak, justru saya belajar olahraga yang mereka suka, yaitu olahraga baseball. Sampai sekarang saya masih ngikuti itu klub Cleveland Indians. Jadi kalau ada teman Amerika nih ngobrol soal Indians, saya masih bisa ngobrol sama mereka kayak gitu, karena memang update gitu ya, masih update saya sampai sekarang. Ya gara-gara itu, karena harus ada medium, gimana saya bisa ngobrol sama dia gitu kan? Apa nih? Ternyata saya orang-orang kok kayaknya senang baseball. Udah saya belajar, baca koran, langganan USA Today, langganan koran lokal, Plendiran namanya, terus saya baca. Kebetulan saya juga sempat dikasih kesempatan ngajar ya 3 tahun. Contohnya baseball aja, dan itu menjadi bahasa yang umum gitu buat orang. Dan mereka tahu, kita nggak usah jelasin contoh Starbucks waktu itu ya, masih baru-baru, atau TGIF gitu ya. Mereka nggak semuanya familiar gitu ya dengan barang-barang itu. Tapi begitu ngomong baseball semua tahu. Jadi kita menjelaskan fenomena itu dengan baseball aja. Dan itu mudah sekali masuknya. Jadi saya bisa berteman baik itu di kuliah, ketemu sama tukang pos, ketemu sama janitor, ketemu sama orang kantoran, ngomongnya baseball semua. Begitu. Waktu saya terakhir 2018 itu pulang kampung ke Cleveland, itu teman saya yang di sana tuh dia justru nunjukin satu. You know, katanya dia bilang, I have a surprise for you. Saya dibelikan apa? Tiket baseball. Nonton kami baseball di stadion itu. Gitu. Kawan saya yang ikut ya nggak ngerti lah. Oh, tapi saya tetap aja enjoy ngomong. Ya gitulah. Ya memang akhirnya kita harus blend ya. Nah di situ ada pergeseran gitu. Seperti itu, makanya kembali ke egaliter lagi gara-gara baseball barangkali. Gara-gara baseball, karena bisa orang Amerika juga kan egaliter ya. Mau kita tukang pos, mau kita tukang bersih-bersih gitu ya. Mau di kantor, omongannya sama. Itu 9 tahun di Cleveland terus itu? Ya, di 9 tahun di Cleveland terus, betul. Yes, luar biasa. Makanya kemana-mana suka pakai kaos Cleveland ya. Betul. Ya, nah, memang cintanya sama Cleveland. Warisan dari orang tua. Jadi begitu satu, nggak pindah-pindah gitu. Jadi memang saya orang yang nggak suka pindah-pindah. Oh, tidak pernah pindah ke lain hati juga kelihatannya ya. Pernah pindah ke lain hati. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu Dewi melihat ya, agar supaya ini konfirmasi ya. Baik, itu. Jadi terus dari Cleveland terus ngapain? Nah, pulang. Nah ini nanti fotonya di challenge waktu itu. Sudah Pak Renal Kasali itu kan ya karena beliau kan senior saya ya. Jadi sejak di Amerika kami memang suka berkomunikasi gitu, nanya-nanya, ngobrol segala macam lah. Waktu itu beliau selesai dulu gitu, lalu pulang. Bud, lu pulang aja bantuin gue, katanya gitu. Wah, sorry bos, ini saya bilangnya Bang Onat juga. Sorry Bang, ini kita dikit lagi kelar. Lu nulis di Jakarta aja, ntar juga kelar, dia bilang gitu. Wah, tapi saya tuh gundah karena apa ya bisa kelar kok di Jakarta, banyak kerjaan, banyak godaan segala macam, tanpa lama, susah komunikasi gitu. Udahlah, saya minta izin setahunan lah gitu, saya selesaikan nanti habis saya pulang gitu kan. Ya udah saya pulang. Jadi saya pulang ya itulah 2002 saya pulang September, nggak sampai setahun kan strategic management dibuka. Iya. Yang kelas eksekutif kan, yang sekarang ini semua ada Pak Indrawana, segala Pak Yuri juga pernah ikut, ya kan? Haris Turino tuh di situ juga. Nah, di situ saya dicemplungin langsung. Ya, tapi sebelumnya saya pada itu ini juga ya, melihat. Jadi sebelum saya dicemplungin di situ, saya sudah jadi co-promotor. Bayangin baru pulang sudah jadi co-promotor. Gitu. Lu bikin ini, jadi beberapa yang udah senior gitu. Kebetulan di marketing gitu ya, beberapa ya saya jadi co-promotornya, dan kebanyakan udah kritis lagi gitu. Alhamdulillah mereka lewat semua sih. Dari situ langsung saya dicemplungin suruh ngajar. Begitu masuk, ya itu yang mungkin sebagian dari kita sudah tahu, di kelas itu ada Bu Muryati, ada Pak Bambang Rahmadi, Putu Arisute, kan gitu kan, nama-nama besar semuanya kita biasa lihat di TV. Dulu ada Tito Sulistyo juga. Tito Sulistyo nggak ada ya, nggak ada. Ada, sempat. Ada ya. Sempat ada. Satu lagi, yang Pak Dwi Sujipto. Iya, itu setelahnya. Setelahnya. Teman-teman itu kan. Mas Tito bareng sama saya. Oh gitu ya. 2004 GC ya. Sama Pak Dwi juga, iya. Jadi saya masuk, yang biasa orang lihat di TV, tapi ya itu. Nah, jadi di sana memang akhirnya digempur lagi gimana kita bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi sebetulnya gini, ngajar S3 strategi itu bukan soal tahunya doang gitu.
tetapi jam terbang itu sangat diperlukan. Karena beberapa yang nggak pernah gitu ya, akhirnya ada yang komplain gitu. Ya ngomongnya beberapa ke saya gitu kan. Ya karena ini bukan kayak kelas anak kuliah biasa gitu. Beda gitu loh ininya ya. Nah, jadi maka tapi di situ saya terus belajar. Oh gini tuh. Jadi banyak penyesuaian tuh di awal ya. Alhamdulillah sekarang sudah 17 tahun ngajar itu. Nggak tahu nih, katanya ada perubahan kurikulum. Ya, kita lihat aja apakah masih terus ngajar apa enggak, tapi anyway, it doesn't matter. Kan gitu kan. Tapi di sana sampai membimbing itu juga beda gitu ya. Caranya karena memang ya bukan normal ya, bukan yang pada umumnya lah, bukan normal, bukan pada umumnya ya. Jadi saya juga belajar waktu saya di Amerika tuh membimbing saya kan meskipun dia di Amerika ada kantornya, tapi kami itu nggak pernah bimbingan di kantor. Kayak gitu. Jadi karena sekolah saya itu di downtown Cleveland, jadi kita tuh puterin aja restoran di Cleveland. Di downtown itu ada Chinese, Vietnam, apa muter aja gitu. Ya kita bimbingan di situ. Jadi orang Amerika pun biasa gitu seperti itu. Karena dia bilang saya mau boring di kantor, nanti nggak bisa ngasih kamu insight lah katakannya. Karena kan tiap hari saya di sini, jadi nggak ada kreativitas kata dia gitu kan. Jadi kita di luar aja yuk. Ya udah. Jadi hampir pokoknya sambil bimbingan tuh kita muter aja. Gitu ya. Saya jadi ingat waktu saya masuk itu sempat ada yang ngomongin, wah ini bimbingannya yang model di Citos ini katanya begitu. Saya sendiri nggak merasakan apa-apa, tapi ada aja yang merasa tidak nyaman atau apa gitu ya. Iya. Gimana itu ceritanya? Ya, maksudnya sebetulnya kan bukan soal Citosnya. Iya. Kan? Kalau Citos kan bayar paling berapa sih? Toh kita juga kafe hampir tiap hari kan gitu kan? Betul. Seperti itu. Tapi sebenarnya suasananya kan. Iya. Jadi karena sesuatu yang berbeda. Betul, ada egaliter ya. Tadi saya contohkan dengan kepala sekolah saya, ya kan? Iya. Kenapa kok dia milih makan sate? Sebetulnya kan, wah nggak boleh nih siswa kok beliin kepala sekolahnya sate gitu. Tapi sate Bapak dulu artinya apa sih gitu loh? Iya. Cuman berapa sih dulu 20.000 gitu kan? Tapi poinnya kan bukan 20.000-nya, poinnya adalah suasananya. Kita ngobrol malam-malam, ngobrol semua. Saya tanya, dia ngomong. Kadang-kadang saya nggak tanya, dia juga ngomong gitu kan? Dia cerita aja semuanya kan? Ya tentu dia punya misi. Kenapa dia mau? Saya yakin dia punya tujuan. Nggak mungkin asal gue nggak ada kerjaan, gue ikut Budi aja lah. Nggak begitu gitu kan? Pasti dia punya misi. Nggak mungkin nggak ada misi. Orang sepintar dan pengalaman dia itu pasti dia punya misi gitu. Untuk kenapa kok mau sama saya gitu kan? Siapa sih saya? Cuman siswa biasa gitu loh, yang bukan nomor 1 lah, bukan paling pintar lagi gitu ya, nggak jelas lah katakan gitu. Kenapa ya? Misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada tujuannya. Nah, jadi beberapa hal itu akhirnya sampai sekarang jadi nempel ke saya gitu. Oh, gini tuh caranya. Ya mungkin itu ya, nggak tahu saya nggak pernah nanya sih. Kenapa dulu mau gitu ya? Saya meninggal karena saya nggak kepikiran buat nanya juga. Dan itu terbawa oleh Dr. Budi dalam akhirnya mendidik orang lain juga. Ya, semangat egalitariannya itu dimunculkan kembali ya. Iya, dan seperti Canisius, terus kemudian di UI mungkin agak-agak karena variannya terlalu besar. Ya, waktu di Amerika begitu gitu ya. Ya, betul. Dan ada yang kaget jadinya gitu ya. Ya, mungkin ada yang kaget kan. Termasuk itu yang kaget itu loh. Ada yang komplain katanya, saya sih termasuk yang langsung lulus biarpun bukan karena temen ya. Dulu satu kelas 30 lebih, yang lulus cuma 4 gitu, yang lain ngulang, dan saya ikut ngulang biar solider gitu. Itu memang berarti awal-awal gitu ya, dan berani memang memutuskan itu untuk tidak harus selalu populer kelihatannya Dr. Budi. Ya, tidak harus selalu populer karena memang gimana? Ya harus ada pemikiran yang berbeda kan. Kalau kita nggak berbeda, sekarang gini, kita mau maju, kita mau unggul, tapi caranya sama gitu kan. Ya nggak bisa, orang caranya sama gimana mau maju kan gitu kan. Kan harus ada cara yang berbeda supaya maju gitu kan. Harus ada pemikiran yang berbeda. Kalau sama gimana? Yang berbeda itu kan nggak mungkin datang dari kita sendiri. Dia harus datang dari banyak orang, ngobrol, ketemu, ada ide. Ya kita terbuka aja gitu. Dan ya kalaupun sekarang di tim pun setelah lulus saya juga saya juga heran ya kenapa saya jadi di swasta terus ya. Masa perguruan tinggi swasta ya. Dari mulai di IPMI, di Sampurna gitu kan. Dan sekarang Pertamina ya? Ya, sekarang di Pertamina ya. Saya perhatikan memang ada pengalaman-pengalaman juga tuh. Gimana di IPMI misalnya, kita makan sama-sama. Gitu ya. Mau dia bawahan, mau dia dosen, mau dia dekan, mau dia siapapun gitu ya. Kita jam 12 makan sama gitu.
seperti itu. Nah, kalau Sampurna berbeda, karena nggak punya ruang makan, karena kantornya nyewa ya. Tapi kita makan catering yang sama. Jadi waktu satu sakit perut, satu gedung sakit perut, termasuk saya. Karena makanannya sama, ya kotaknya sama, nggak berbeda. Kalau bos terus nggak sama semua. Seperti itu. Ada beberapa hal memang saya pelajari. Dan juga hubungannya yang menarik lagi memang kalau di Sampurna itu kan open space waktu itu ya. Sekarang nggak tahu saya. Jadi kantor saya itu ya kaca gitu. Ya memang saya dikasih kantor, tapi yang lain di luar ya. Maksudnya bahkan bukan kubikel, nggak ada kubikelnya, terbuka. Terus saya lihat dari dalam, wah, orang pikir saya enak gitu. Saya mikir saya justru nggak enak. Kenapa? Karena saya sendirian. Udah gitu di luar banyak makanan lagi. Di dalam bagian karena mereka pada sungkan ke dalam kan. Akhirnya saya pindah keluar juga gitu, biar bisa makan somai lah, makan segala macam. Nah jadi di sana juga muncul juga ya. Maksud saya akhirnya terbawa gitu. Sampai sekarang pun demikian. Jadi kalau rapat, siapa yang tanya, kamu jangan tanya saya. Menurut kamu gimana? Saya ikut aja. Yang bilang gitu. Betul. Bukan ikut kalau aja. ngomong soal somai itu, saya pernah ditraktir somai di Universitas Universitas Pertamina ya. Waktu Iya. itu, oh ya enak Dimsum. banget juga. Dimsum, luar biasa. Dimsum, betul. Okay. Ya itu sih, saya nggak tahu ini matters apa nggak, tapi that's my life. Maksudnya, ya why I'm maybe today gitu, ya maybe because of those perjalanannya itu ya. Ya events tadi gitu loh. Saya kan ingat dulu kan Dr. Budi kan berpasangan dengan Profesor Dr. Wakiono Ismail ya. Betul. Terus mengajarnya kan organizational theory ya, gitu dikasih bacaan banyak setengah mati gitu kan. Jadi saya ketemu kayaknya dua deh. Sekali itu organizational theory, sekali lagi studi buku mandiri, one of my favorite gitu ya. Tetapi yang menarik kemudian kan saya banyak sering sit in itu, sudah lulus tapi masih sering datang duduk ikut kulaan kalau orang Jawa bilang gitu ya. Karena apa? Karena kelasnya penuh dengan ini. Ini ada pertanyaan yang mungkin takutnya waktunya nggak banyak ini, masih yang terkait dengan organisasi. Bagaimana perilaku organisasi selama dan pasca pandemi nanti ini? Apakah dengan adanya disrupsi oleh si COVID-19 ini terus kemudian ada pengaruh nggak sih di organisasi ini? Sekaligus dua pertanyaan aja, Dr. Budi, silakan. Iya. Pasti berpengaruh karena kan kita sekarang sebetulnya gini ya, kita kan mengenal teknologi seperti ini kan udah lama, ya kan? Kita ingat dulu kan kita selalu bicara, ayo Skype meeting, pakai Skype kan gitu kan. Tapi kita somehow tidak menggunakan. Jadi kalau mau ketemu itu ya harus ketemu gitu ya. Jadilah saya harus pergi ke luar kota lah, kemana seperti itu ya. Hanya untuk ketemu sebetulnya kan. Termasuk dulu kita keliling ke 3 kota selama berbulan-bulan itu ya. Berbulan-bulan, ya kan. Nah sekarang kan ya bukan dipaksa ya. Sekarang ini kita berpikir ulang kan untuk keluar karena risiko kesehatan kan, ada COVID semuanya kan. Ya kita nggak disangka kemarin salah satu alumni PPM Sarimanjalan meninggal karena COVID. Itu semua ya shock lah ya. Shock juga gitu kan. Nah itu yang kedua kan. Yang pertama sudah ada kan, seperti itu. Nah akhirnya kita kan mikir ulang gitu. Tapi kan life must go on. Kan seperti itu kan. So we have to adjust. Adjust-nya apa? Jadi harus ada interface, harus ada perantara, yaitu teknologi. Seperti itu. Walaupun tidak mudah sebetulnya, karena kita masyarakat sosial sebetulnya. Gitu. Saya ingat beberapa mungkin bulan lalu atau beberapa minggu lalu ya, saya ikut ini webinar gini yang diadakan alumni MMUI. Satu pembicaranya Pak Muhammad Nuh, mantan Mendikbud. Ya. Ya, kebetulan saya kenal baik karena beliau juga Duta Pertamina ya, menjadi advisor kami. Jadi saya dengarkan tuh, memang beliau kalau ceramah itu ya menarik gitu ya. Salah satunya begini, masyarakat kita tuh selalu menganut namanya close proximity. Itu kenapa masyarakat kita tuh sering banget nyekar katanya. Padahal orang berdoa itu kan nggak harus di sampingnya makam kan bisa dari rumah gitu. Tapi kenapa kok harus ke makam? Dia bilang gitu. Bahkan kalau madhabnya keliru, menghadapnya keliru di makam, pasti ya pindah ke orang Jawa kali ya. Mesti ditegur. Itu loh, madhabnya sebelah sini gitu loh. Jangan ke sana keliru tuh makamnya wong gitu. Seperti itu kan, ininya orang gitu. Pesariannya orang kan, seperti itu. Nah, pasti dibelokkan gitu. Artinya apa? Ya kalau nggak ketemu tuh nggak lego gitu loh. Seperti itu. Lalu kedua, kata beliau juga, masyarakat kita tuh memang banyak sekali
apa ya, pengantar, kalau Pak Nuh menggunakan pengantarnya. Pengantar itu maksudnya ubur rampe gitu loh. Maksudnya apa sih? Kosmetiknya itu banyak gitu. Contohnya apa kan? Contohnya adalah kawinan. Dia bilang, coba sebetulnya esensi kawin itu berapa menit sih? Kalau dalam Islam ijab kabulnya paling lama setengah jam. Ijab kabulnya. Cuman acaranya coba berapa lama? Lama sekali kan? 3 jam, 4 jam, sampai malam tamunya ribuan gitu kan. Jadi masyarakatnya masyarakat sosial. Tapi ketika kita dipaksa untuk seperti ini, banyak orang yang libung. Ya termasuk saya sebetulnya. Gitu. Karena ya di rumah sih nggak apa-apa. Maksud saya gini, saya biasa di rumah gitu. Karena dulu waktu oh ya orang tua saya itu pernah pindah dari Semarang ke Jakarta. Waktu di Semarang itu kami tinggal di kompleks kan. Bukan di kompleks lah, di perumahan. Maksudnya bukan kompleks kantor ya, tapi kayak kayak perumahan gitu yang ya kita tuh main gitu. Saya tuh naik sepeda ke Simpang 5, sekarang udah nggak mungkin lah karena udah ramai banget ya. Tapi aku tuh bisa main ke Bak Sodor lah, main macam-macam lah. Kembang api gitu di jalan ya, karena jalan kompleks kecil. Begitu pindah Jakarta, Pasar Rumput ramai, nggak mungkin tetangganya kanan kiri, ya jarang lah ya. Jadi saya dipaksa di rumah, ya karena memang ya nggak bisa main kayak di Semarang, akhirnya main sendiri gitu. Nah ini juga sama gitu kan, kita semua sekarang dipaksa untuk di rumah. Nah somehow ada yang mungkin tidak tahu caranya satu berkomunikasi gitu kan. Sebetulnya yang paling penting ada cara cope dengan change. Ini kan perubahan dan kita dipaksa berubah. Suka tidak suka kita dipaksa. Gitu. Ada yang cope-nya macam-macam. Ada yang apa namanya lama gitu ya, galau gitu. Ada yang bisa cepat gitu. Ada yang on off kayak saya gitu kan. Kadang-kadang rajin, atau supir kepingin pergi gitu. Tadi saya ambil makanan, walaupun bisa pakai Gojek, tapi tak ambil sendirilah timbangannya di rumah terus kan. Jadi sebelum saya BB ini saya ambil makanan dulu tadi. Dekat ya. Sebenarnya dekat kuncinya bukan jauh keluar, dekat kuncinya ada keluar sebentar gitu loh kuncinya, walaupun nggak turun dari mobil ya. Maksudnya nggak berlama-lama kan. Tapi tetap aja kan seperti itu. Nah, orang banyaknya seperti itu. Jadi berkomunikasinya itu belum ngerti caranya. Seperti itu. Kemudian cara menghadapi change itu juga belum paham gitu. Terus nah yang paling mungkin agak perlu perhatian adalah kebutuhan untuk tanda tangan basah atau e-sign. Ini bisa masalah ini. Karena kalau tanda tangan basah berarti mesti ke rumahnya kan. Nah, kriteria e-sign gimana? Nanti e-sign dikasih, nanti dipalsu lagi sama orang. Ini contoh-contoh kecil ya. Bagaimana kita mengambil putusan, bagaimana kita menyambut kerjaan itu kita belum biasa gitu. Mungkin ada perusahaan yang sudah pakai aplikasi ya, seperti itu ya, aplikasi yang sebetulnya udah ditawarin lama, tapi kita nggak pernah mikirin karena nggak pernah tahu kalau kejadian seperti ini itu membutuhkan sebetulnya. Awal-awal seperti itu kan, antara tantangan basah, tantangan lisen, mana yang basah, mana waduh, untuk urusan yang sebetulnya tidak terlalu penting gitu ya. Yang penting kan dari disetujui kan. Nah contohnya kayak gitu Pak. Jadi memang banyak orang masih gagap gitu ya. Saya kira nanti akan berlanjut ini gagapnya dan akan lama gitu. Sebab kita masyarakatnya masyarakat yang sangat sosial. Beda dengan Amerika yang main your own business gitu. Misalnya saya waktu di Amerika masak sate, istri saya masak sate. Orang itu mau tanya itu takut-takut gitu. Di luar masaknya baunya udah kemana-mana, orang asapnya kan. Tapi mereka tuh lewat gitu nggak ada yang nanya, cuma ngeliat aja gitu. Ada satu yang berani nanya, masak apa itu? Masak sate, kita jelasin. Jadi orang itu sangat ini ya, sangat hati-hati ketika berhubung. Kalau kita memang masyarakat senang kongko-kongko, jadi udah banyak yang saya lihat di Facebook tuh udah banyak yang keluar gitu ya, keluar untuk duduk-duduk. Ya saya udah pernah gitu ya, tapi nggak sering lah. Udah sekali udah pernah. Karena ya itu tadi, memang akhirnya kita mesti belajar bagaimana caranya menggunakan teknologi ini untuk untuk berkomunikasi, untuk menyelesaikan sesuatu dengan orang lain, karena kita nggak bisa bekerja sendiri kan. Untuk teamwork, nah ini gimana nih? Untuk training ya Pak Andoko, nah itu gimana efektivitasnya? Kan saya tahu Pak Andoko kan banyak sekali ini ya pernak-perniknya lah ya untuk efektivitas ya, yang menarik gitu kan. Ya gini kan nggak bisa. Mau pakai game gimana? Mau load video aja susahnya setengah mati, kadang-kadang lambat kan gitu kan. Ini mikir gimana caranya gitu.
kuliah juga sama, saya ngajar, waduh susah. Memang ininya ya, komunikasinya kalau nggak ini ya. Terus kemudian ngasih tugas juga susah. Gimana caranya? Orang kita nggak lihat orangnya. Ini kita memang harus masih menyesuaikan nih perilaku kita di dalam bekerja. Itu masih menyesuaikan. Memang sekarang orang itu sebetulnya gini, orang nunggu nanti PSBB itu selesai gitu. Artinya apa? Soalnya bukan new normal, back to normal. Back to the old habit. Saya nggak yakin itu new normal. Gitu. Karena orang-orang itu perilakunya kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah itu yang apa namanya kemarin malam saya dengar acara tahlilannya kawan alumni PPM yang meninggal itu kan Pak Anies kan cerita. Jadi virus ini bukan main-main, ini beneran. Begitu ada orang yang meninggal baru kita kerasa ini beneran gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah kita masih belum tuh. Makanya masih up and down terus. Pasar masih ramai, supermarket ramainya minta ampun. Saya sampai takut, saya sendiri takut akhirnya. Masuk satu supermarket yang kalau sebut namanya mungkin sebagian besar kita tahu gitu ya. Dan itu ramai gitu. Supermarket besar ya, menengah bukan yang level low ya. Ini yang middle up nih. Kayak gitu, ramainya kayak gitu dan gede banget supermarketnya itu dan ramai gitu. Nah, jadi orang memang masih apa ya? Masih galau gitu. Nah, kerja juga masih galau ini gimana caranya? Ada yang masuknya gantian, tapi gimana gantian? Kami sih di usaha Pertamina juga menerapkan, ya saya bilang jadi ketua satgas nih. Ditugaskan ketua satgas itu pun kalau pakai, misalnya gini, yang pakai angkutan umum, paling gampang apa? Mandi. Gitu. Tapi minta mandi itu awal-awalnya susah banget. Padahal cuma mandi, sabun kita sediakan, sampo kita sediakan. Ya anduk masuk kita sediakan, ya buat sendiri lah. Oh anduk kan itu kan personal ya. Kayak gitu. Pakaian ganti, iyalah. Boleh pakai baju apa saja, masuk mau kantor mandi ganti pakaian kerja, ya itu wajar lah seperti itu ya. Dan itu pelan-pelan ya, nggak lama sih, 2 mingguan udah mulai saya cek kemarin udah mulai jalan. Jadi perubahan perilaku ini memang apa namanya nggak gampang, harus diberikan pengertian karena begini, kalau terjadi sesuatu itu yang celaka bukan kita, pikirin juga orang-orang lain gitu loh. Kan kayak gitu. Kalau kita positif karena yang lain kan yang lain pada positif semua. Nah ini pemikiran ini nih yang perlu diini karena masyarakat kita terus terang, mohon maaf sekali, itu safety minded itu masih rendah. Gitu. Orang nggak pakai helm gitu kan. Terus ada yang nyupir anaknya di pangku gitu. Nyupir anak kecil duduk di depan. Di Amerika mana boleh ditilang itu. Kalau nggak pakai car seat kan Pak Andoko juga tahu ditilang pasti. Di sini permisif banget gitu. Artinya pemikiran untuk safety itu menurut saya itu sangat rendah gitu ya. Bahkan kadang saya ngeri ngelihatnya, ini gimana sih naik motor bertiga gitu kan. Kayak gitu misalnya itu larinya kenceng, jalannya kenceng kayak jalannya sendiri, terus kayak naik GP itu kan, Rossi segala macam diikuti. Misalnya ini contoh ya. Nah, ini gimana nih menanamkan perilaku seperti ini gitu. Jadi bagaimana supaya sekarang kita masyarakat sosial, tapi sesungguhnya itu bukan sosial dalam arti care. Sosial dalam arti kita ini hanya sebagai sarana, ketemu udah gitu, mau you ngapain, I don't care. Pokoknya saya senang ketemu gitu. Saya nggak pakai masker, sudah ketularan, it's not my business. Kira-kira begitu menurut saya. Jadi banyak masalah ini. Saya nggak bicara mungkin kelas kita ya, tapi banyak yang di kalangan menengah ke bawah itu seperti itu gitu. Dan itu mesti dididik dan memang saya setuju. Pemain kita tuh harus keras. Kayak gitu. Di dunia model sendiri ini kalau nggak keras, waduh, susah ininya. Nggak bisa diharapkan sekedar kesadaran. Seperti itu. Ya itu contoh konkret security. Saya tanya, gimana Pak? Pada nurut nggak ini? Wah, susah Pak. Itu pengawas security. Terus Bapak gimana? Bilang ini, disuruh Pak Budi. Kalau nggak, telepon Pak Budi langsung. Takut-takutin gitu. Padahal saya nggak pernah marah sebetulnya. Akhirnya kita bikinkan selebaran terusnya gitu ya. Tapi maksudnya gini loh, kesadaran bahwa Anda ini naik angkutan umum ketemu banyak orang. Loh, bukan cuma orang sakit loh, kamu sih juga bisa sakit nih. Mbok ya mandi itu supaya kamu nggak sakit. Gitu. Kamu loh, bukan orang lain. Kamu dulu gitu loh. Nggak sakit kan? Mandi bersih, ya mandi kan. Ya kalau nggak mau mandi dulu, ya nggak usah mandi dulu. Di kantornya kita siapin, saya kontrol kamar mandinya jalan kok airnya. Kayak gitu. Saya pun akan mandi, saya bilang gitu. Saya tunjukkan, maksudnya saya juga mandi gitu maksud saya, supaya nggak nyuruh orang doang kan. Saya akan mandi kalau kondisi seperti itu. Gitu. Maksudnya itu tadi ya. Jadi memang akhirnya kayaknya ini new normal ini, saya takutnya orang berpikir setelah PSBB berakhir ini back to normal, bukan new normal. Gitu loh.
Itu udah Oh, disilang kayak gitu. Kalau lihat duduknya di saya lihat di mana itu restoran itu enggak itu. Ya pelayannya sama lah kayak sekarang di orang merokok Pak Andoko kan sering iya, ketemu kan. iya, Orang merokok emang ditegur nggak sama itu enggak enggak. kan? Nah sama. Apalagi ini kan gitu kan yang orang lihat tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, betul. Dasarnya ini kan nggak ada apa-apa gitu. Nah ini nih maksud saya. Jadi saya khawatir perilaku organisasi kita setelah PSBB itu back to normal, bukan new normal. Back to normal. Nah ini yang harus saya takut banget karena ya apakah ini skenario ya orang bilang herd immunity which is mengerikan kan gitu kan. Kalau bicara rasio 10% kita 260 juta 26 juta loh. Iya. Yang kena dan herd immunity kan sangat tergantung pada kesiapan kadar kesehatan daripada bangsa ya. Dia herd di tempatnya negara maju artinya relatif sudah sehat aslinya ya. Iya, betul. Oke, di sini Jadi, mungkin sudah penyakitan tinggal ya. Itu maksud saya gitu. Nah, itu sih menurut saya. Jadi kayaknya harus kita mungkin sebagai orang-orang intelektual gitu kan dalam hal ini mungkin kita perlu juga menekankan jangan sampai itu back to normal karena this is not normal yet gitu loh. New normal benar, tapi new normalnya itu ya tadi mesti kita kasih tahu, mengingat kembali pakai masker, cuci tangan gitu-gitu ya. Jadi kita siapkan wastafel, hand sanitizer di mana-mana contoh supaya apa? Supaya kita cuci tangan, ketemu kan. Coba kalau nggak disiapin, orang nggak cuci tangan, orang mohon maaf, dari kamar mandi aja orang sering kali nggak cuci tangan, betul nggak Pak Noko? Ya kan? Iya betul. Nah, Ada cerita kita itu dulu di Sanggar. itu dia, iya kan? Itu seperti itu, betul nggak? Gitu. Makanya sekarang kan ada wastafel di mana-mana, di pinggir jalan, ada sanitizer di mana-mana. Tujuannya kan supaya kita ini kalau ketemu ngelihat udah cek cuci tangan, gitulah. Gitu, misalnya. Itu Pak. Oke, baik. Nah, ini kembali ke topik yang tadi pagi saya tulis. Saya itu sudah nulis satu tulisan, mau saya posting sebagai publikasi. Saya judulnya adalah perilaku menyimpang gitu ya. Tapi kan perilaku menyimpang ini kan perlu image. Saya cari-cari, image yang paling menyimpang adalah saya sendiri, Dokter Budi sendiri, terus kemudian saya jadiin satu, tapi mukanya tuh berantakan semua gitu kan. Saya kirim minta persetujuan, boleh nggak pinjam foto ini, tapi kan karena tampaknya Dokter Budi bangunnya agak kesiangan ini, jadi saya nggak posting-posting kan gitu. Nah, ini pertanyaannya. Jadi saya ingat dulu tuh salah satu topik yang paling menarik buat saya itu adalah kalau ada organizational behaviors yang yang paling menarik buat saya adalah organizational misbehavior. Kalau cuma behave doang gampang gitu ya. Betul. Tapi justru miss ini. Nah, ini banyak pertanyaan tentang miss gara-gara mungkin kita tadi pagi muncul publikasi dengan wajah yang misbehavior gitu. Dengan mimik yang misbehavior. Nah, mimik misbehavior. Silakan. Ya, karena saya belajar pertamanya tuh di Cleveland waktu saya kuliah. Jadi kalau kita ini kalau agak akademik dikit gitu ya, kita Google lah, nggak usah jauh-jauh. Kita Google misbehavior itu salah satu itu dosen saya dulu, namanya Josh Wiener. Itu saya nggak bermaksud kuliahnya dia memang seperti itu. Jadi dia cerita di sana, oh ya ini nggak pernah ada orang cerita seperti ini nih. Dan misbehavior itu di sekitar kita. Makanya kan, kenapa orang rambutnya hitam dulu baru putih? Artinya apa? Orang itu harus tahu jadi hitam baru putih gitu loh. Jadi dia harus tahu sebetulnya everybody itu has a dark side. Tunggu saya potong sedikit nih. Ya. Ini jadi bukan urusan rambut putih, tapi ini urusan ilustrasi sebetulnya ya. Ilustrasi. Karena banyak orang tuh berpikir-pikir kita mungkin beda umur nggak jauh, rambut saya hitam semua, terus rambutnya Dokter Budi putih semua. Banyak yang mikirnya begitu, tapi ternyata ini oke, terus silakan diteruskan. Kenapa hitam dulu baru putih? Nah, hitam jadi artinya apa? So we understand our dark side. Kan ini penting nih dark side ini, supaya kita bisa ngontrol, kan gitu kan? Kalau orang bilang orang itu nggak ada bohong, semua punya dark side. Even orang paling alim sekalipun punya dark side, kan kayak gitu kan? Hanya dia nggak mau mengakui. Atau nggak ketahuan? Nggak ketahuan karena nggak mau mengakui, Pak. Kan gitu, Oke. Okay. Nah, kenapa dia mesti mengakui? Soalnya saya kenal dua teman baiknya Dokter Budi yang ya dia nakal banget dan ketahuan gitu ya. Iya. Nggak boleh nyebut nama tapi nggak boleh. Iya. Tapi memang walaupun posting di tempat saya tuh mereka ketawa ketika ada cerita seperti itu. Tapi maksud saya gini, kalau kita mengetahui, ya malah bagus gitu ya. Ibaratnya tuh gini. Sekarang orang kerja di Intel, polisi gitu kan, mau nangkap uang palsu. Gimana dia tahu uang palsu kalau dia nggak pernah pakai uang palsu? Umpamanya ya.
Jadi masalahnya bukan berarti dia harus pakai uang palsu, bukan. Tapi dia tahu dark side-nya dia gitu. Dark side ketika ada uang palsu. Jadi nggak mungkin orang itu nggak punya dark side, pasti punya dark side. Cuma yang penting adalah gimana ngontrolnya, kan gitu. Karena dark side itu kadang-kadang gini, muncul karena normatif. Normatif itu gini, sebelah-sebelahnya, ya mohon maaf, kayak di Kanis itu normatifnya gitu ya. Nggak karu-karuan, nonton, apalah segala macam, atau SMP, SMA. Akhirnya kita dark side semua muncul kan. Lama-lama lihat, wah ini nonton, ini baca, ini. Kok kayaknya bagus juga. Ya kita penasaran kan, ini ikut juga kan gitu kan. Contohnya itu normatif, jadi menjadi norma di sekeliling kita. Ini kita ikut kan gitu kan. Ada juga penyimpangan karena instrumental tuh ya duit, UUD seperti itu ya. Orang nggak punya kerjaan, kepepet gitu ya. Ini saya dengar, saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu juga dengar teman-teman saya di Amerika pada cerita. Jadi sekarang tuh lumayan banyak yang dirampok loh. Teman saya tuh ada satu punya franchise Subway makanan itu ya. Ya kayak tapi bukan kayak McDonald, tapi modelnya gitulah ya. Waktu makanannya makanan sayur segala macam. Itu dibobol tokonya. Teman saya ada yang juga menyediakan jasa keamanan, itu jagain showroom mobil-mobil Mercy. Dan itu pakai mesin gun loh jaganya. Mesin gun 2, 1 orang, dan dibawain 90 magazin katanya. Isinya 90 peluru gitu maksudnya. Ngeri banget gini, ya karena crime for opportunity kalau orang bilang. Jadi kalau ada opportunity dia datang. Jadi nggak harus orang itu ya memang ada yang sakit jiwa ya, itu kita sampingan lah ya. Tapi ada orang yang opportunity aja dia lihat, ada dia masuk gitu. Seperti itu penyimpangannya. Opportunity karena uang ya. Kaitan sama uang. Tapi ada juga penyimpangan karena memang dendam, revenge, balas dendam. Gitu. Dia nggak senang karena dia perlakuan tidak adil dan seterusnya, maka dia coba balas dendam gitu ya. Nah, itu ya silakan, Pak. Sejauh yang ini, apakah pandemi COVID-19 ini menimbulkan perilaku misbehavior di dalam organisasi yang sifatnya khas gara-gara pandemi? Oh iya, contohnya apa? Contohnya apa kira-kira? Nah, contohnya gini, kita WFH. Pertanyaan adalah apa ya benar WFH, kan gitu kan? Iya. Nah, misalnya waktu meeting nggak nyalain video gitu kan? Oh ya meeting kan gitu kan? Misalnya kan gitu. Apa ya kerja gitu kan? Nah ini kan jadi gini, memang pandemi ini menuntut kita self disiplin, gitu. Self kontrolnya harus tinggi ini, karena kita harus tahu potensi penyimpangannya gitu loh. Seperti itu kan. Kalau kita tahu kita bisa kontrol. Kalau kita nggak tahu atau nggak mau tahu, kita nggak akan bisa kontrol. Dan suatu ketika kita dihadapkan seperti itu, kita nggak bisa kontrol lagi gitu. Contohnya kayak gitu. Contohnya gitu ya. Nah, jadi dalam pandemi ini juga yang mengerikan adalah faktor ekonomi, Pak. Ini menurut saya ini masih kayak api dalam sekam loh ini. Kayak gitu. Karena mungkin sebagian besar kita di sini beruntung, atau semuanya malah beruntung, bahwa kita masih bisa memiliki pendapatan seperti sebelumnya, atau mirip dengan sebelumnya gitu ya. Banyak orang itu nol, Pak. Gitu. Nah itu gimana tuh? Nah, itu saya takut tuh misbehavior-nya tuh aspek ekonomi gitu. Orang yang tadinya baik, Pak, karena kepepet, nggak punya kerjaan. Itu kalau ada yang triangle itu ada opportunity, ada rasionalisasi, ada pressure ya, itu ada jadi pressure. Dapat ya. Ya, opportunity-nya dia bisa dapat, rasional kan? Ya dia kan akhirnya kalau nggak makan mati gue gitu. Iya, kayak gitu kan. Akhirnya anggap aja ini ibadah gitu kan. Ngasih makan buat keluarga kan gitu. Pressure-nya besar. Besar, Pak. Kayak gitu. Nah, ini gimana nih? Nah, saya memang saya belum lihat pemerintah ini ada langkah konkret gitu loh untuk menanggulangi ini. Karena ini misbehavior-nya potensi sangat besar nih, Pak. Dan ini mengerikan itu ya. Ngeri menurut saya ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi kalau ngelihatnya, waduh, itu Pak. Soalnya takutnya juga kayak mungkin yang terjadi di Amerika itu ada triggernya langsung kemudian bergerak, itu yang ditakutkan. Iya, betul. Jadi bergerak akhirnya. Dan mereka memanfaatkan peluang kan. Bahkan ada yang nunjukin peta Indonesia lagi, ngerampok Louis Vuitton di New York apa di mana tuh, di Fifth Avenue. Malu-maluin juga. Malu-maluin. Artinya sebetulnya mereka Black Lives Matters? Enggak. Mereka cuma opportunity. Iya. Orang ada yang saya dengar juga ada orang hitam counter ya.
ngapain George Floyd itu dibela, dia itu addict gitu loh, drug addict gitu loh misalnya ya. Tapi anyway masalahnya adalah tadi, jadi orang akhirnya menunggu opportunity seperti itu gitu. Akhirnya dia dompleng gitu. Nah itu yang kita nggak mau, kayak gitu loh contohnya. Wow, ini seru banget. Ini kalau diterusin bisa 5 jam barangkali pembicaraan kita. Ya, jadi saya mungkin akan keluar dengan satu pertanyaan terakhir sebelum saya akan buka Q&A buat yang hadir ya. Jadi pertanyaan saya terakhir adalah kan sejak pulang 2003 itu kan menjadi pengajar, berarti paling enggak lah sudah 17 tahun. Dulu kan ngajarnya banyak mungkin di FEB UI gitu ya, waktu itu masih namanya FEUI. Terus kemudian kan sempat megang IPMI, sempat megang Sampurna, dan sekarang di Pertamina, dan juga menjadi visiting lecturer di banyak tempat nih. Nah, ada nggak pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi pengajar yang unik atau memalukan atau yang apa gitu? Silakan. Ya, itu tadi saya sampaikan ketika saya baru pulang ditugaskan pada Kak Salih sudah mengajar 2003 kan. Iya. Gitu. Untungnya waktu itu saya karena baru pulang, jadi saya nggak ini ya, kan karena gini, kalau Pak Andoko tanya saya siapa sih artis Indonesia tuh saya nggak tahu gitu loh. Karena nggak pernah nonton TV lah, katakan gitu kan. Nah untungnya karena saya baru pulang, jadi saya nggak nonton TV, jadi saya nggak tahu siapa sih Bu Mur itu tuh saya nggak tahu gitu. Bambang Rahmadi itu siapa itu saya nggak tahu gitu. Nah untungnya di situ, cuma dengar bisik-bisik doang gitu. Jadi nggak keder duluan gitu ya? Nggak duluan, tapi kan tetap aja begitu ngeliat kan semua lebih senior kan dikasih tahu sebelumnya. Jadi takut-takut begitu kan dikasih tahu ya. Saya juga nggak boleh nyebut nama, tapi dulu ada artis yang suka datang ke kampus juga itu ya, yang menemui salah satu murid kelihatannya. Iya, makanya. Oh iya. Nah, artinya, nah itu kan saya mesti gimana caranya, saya yang pengalaman kerjanya nggak seberapa ini kan, tahu-tahu ketemu orang-orang yang, wah, luar biasa gitu kan. Nah, kalau kita overcompensating atau kita defense-nya itu terlalu banyak, itu kan sama aja keling, dan itu terjadi sama salah satu kolega saya kan, kill semuanya, dikasih bajan setumpuk sampai mingkem semua, akhirnya apa? Yang kejadian malah diprotes dia. Iya. Itu menunjukkan kalau saya memilih ya udah kita play by ear saja. Jadi kita lihat ya day to day kan. Saya coba enjoy, saya coba pelan-pelan ini. Jadi memang harus ada adjustment ya. Dan itu saya belajar tuh pertama kali gimana. Mungkin juga karena semangat egaliternya tinggi kali. Jadi mungkin tidak merasa bahwa saya kan dosen kamu, biarpun kamu sepintar-pintarnya kamu, saya tetap dosen kamu. Jadi kamu harus ngikut saya. Tapi kalau dalam kasus Dr. Budi, kelihatannya malah jadi teman buat para mahasiswanya, sehingga saya juga sudah lulus aja masih sit in gitu. Karena aneh juga sebetulnya, udah lulus. Sekarang masih berhubungan sama mereka, sama banyak betul. teman saya ini, karena waktu itu memang saya nggak merasa ya lebih gitu ya, seperti itu ya, contohnya ya. Nah itu sih pengalaman yang nggak terlupakan. Yang kedua adalah pengalaman ketemuan yang sekarang ini. Gimana saya ngajar, nggak ketemu mahasiswanya ya ini. Yang ada kelas S2 yang saya udah pernah ngajar sebelumnya, jadi sudah tahu orangnya. Tapi ada kelas S1, saya nggak pernah ketemu orangnya. Belum pernah lihat sama sekali. Belum pernah lihat, apalagi kalau kuliah ini kayak gini nih, nggak ada yang nyalain videonya. Saya nggak ketemu mukanya kan. Kayak gitu. Jadi ketemu di jalan tuh saya nggak tahu bahwa dia pernah di kelas saya gitu. Ya nama mungkin ya, kalau yang spesifik mungkin bisa inget ya. Tapi kalau enggak kan saya nggak ketemu. Jadi pertama kali tuh saya agak kesulitan ya untuk engage dengan mereka. Kan biasanya ya seperti Pak Andoko juga kan, kita kan kayak pemain Sri Mulat kan. Nggak pakai skenario, pokoknya on the spot, nanti kita ngerjain orang atau ngapain gitulah nanti kan. Kan kayak gitu kan. Jadi nggak bisa dikasih skenario gitu. Nanti bab ini begini, udah nggak ada. Ketemu nanti yang ngantuk dicolek, ayo kamu maju gitu aja kan. Iya. Misalnya kan. Jadi memang kita kan seniman ya. Nah kalau gini gimana? Senimannya kan nggak bisa. Orang dipanggil ada yang nggak ini, ada yang nggak apa istilahnya nyaut gitu. Nyaut ya. Iya ternyata lo di kamar mandi misalnya gitu. Kamar mandi kok setengah jam. Saya bilang kamu nyuci kamar mandi tuh ngapain sih? Saya bilang gitu. Misalnya. Jadi ini sudah tahu mau ada sesi juga bukan ke kamar mandi duluan gitu ya. Nah itu dia. Ya. Tapi gitulah. Maksud saya ini tantangannya. Gimana caranya? Terus terang saya masih belajar. Terus terang aja. Nanti berikutnya nih kayaknya FEB masih online lagi gitu ya. Karena gini, karena alat tool seperti ini ya itu ya gini-gini aja Pak Andoko, nggak akan bisa mau diapain sih.
kan jadi kitanya gitu loh. Dan orangnya ya, tadi self disiplin itu. Orangnya akhirnya yang menjadi penting, bukan kita semua ya, maksudnya seperti itu ya. Akhirnya kesadaran kan, kalau dia nggak merasa ini penting, ya tidur aja dia. Dan saya selalu bilang, misalnya ke mahasiswa, ini kalian ini bisa pakai sekarang loh. Nggak usah nunggu udah kerja, sekarang tuh maksudnya, di kegiatan kemahasiswaan itu bisa dipakai ilmunya ini. Kalau kalian benar-benar ngerti, saya bilang gitu. Ini contohnya Pak. Ini jalan gitu. Kalau melihat gini berarti tuntutan dari seorang leader untuk lebih bisa menyadarkan para subordinate-nya menjadi lebih, tuntutannya menjadi lebih tinggi dibanding pada saat sebelum pandemi barangkali, yang dimana interaksi langsung tatap muka gitu kan. Sekarang kan nggak lihat sama sekali. Betul. Nggak bisa juga ngawasin, nggak bisa terus kemudian kamu ngumpul di situ jadi kita lihat pakai CCTV atau apa. Kan sekarang nggak. Betul. Gimana nggak bisa. Makanya bisa, itu ya? Makanya harus ada bagaimana menyadarkan itu ya. Menyadarkan dengan enforcement menurut saya pada akhirnya. Kalau nggak ada enforcement susah Pak. Kayak gitu. Misalnya gini, pasar ditutup, lawang kayak gitu jualannya, nggak pakai masker terus, waduh kayak back to normal, ditutup, misalnya gitu kan, ya kan ngeri. Maksudnya, itu kalau nggak ada ketegasan kan, nggak bisa. Nah, ini ya, tapi maksudnya masing-masing harus punya ketegasan gitu ya, enforcement-nya itu harus ada. Itu menurut saya Pak ya. Gitu. Oke, baik. Ini kan saya janjinya cuma sejam bersama HW and Friends. Sekarang sudah sejam, jadi saya minta Dr. Budi untuk bikin statement penutup. Habis ini kita buka agar supaya boleh nanya langsung. Ya, tapi sudah nggak streaming lagi. Ayo, silakan. Ya, terima kasih. Jadi last statement adalah khususnya menyambut new normal itu jangan sampai back to normal. Karena kita belum menjadi normal sebetulnya. Dan itu butuh self-disiplin. Self-disiplin dan juga mengingatkan orang lain juga untuk disiplin gitu. Jaga jarak lah, cuci tangan, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kesannya kecil atau diulang-ulang, tapi faktanya ternyata kita belum melaksanakan gitu. Nah ini sih untuk organisasi pasca pandemi. Kita nggak bilang pasca, ini masih pandemi menurut saya lah. Selama pandemi lah gitu ya. Itu kuncinya adalah self-disiplin. Gitu. Kenapa? Karena ini yang at stake atau yang kita risikokan hidup kita dan hidup orang lain gitu loh. Kita bisa OTG, orang lain bisa kena gitu misalnya. Itu orang aja. Lain itu mulai yang paling dekat keluarga ya, orang sekitar kita, dan akhirnya kalau ini nggak berhenti kondisi seperti sekarang ini terus akhirnya bisa menjadi akibat yang lebih parah karena ekonomi dan sebagainya. Second wave Pak, orang kan takut second wave sekarang ya. Iya. Betul. Tapi nggak cuma bisa takut doang Pak, kalau nggak disiplin kan. Sama juga, saya tuh membayangkan ya kalau Indonesia itu benar-benar nggak mau disiplin, suatu hari Indonesia-nya dikucilkan oleh negara-negara lain, kita nggak bisa kemana-mana ya. Memang betul Pak, betul. Ya, gitu. Pada akhirnya Pak, karena gini, contoh saya mau kerja sama Taiwan Pak ya. Taiwan itu sekarang udah nggak ini, udah jalan hidupnya seperti biasa gitu. Nah, tapi dia nggak mau kemasukan orang yang tidak disiplin. Itu online nggak boleh, gitu kan? Online nggak boleh. Masuk nggak boleh, terus gimana caranya? Misalnya, Taiwan tuh contoh bagus, Pak. Memang negara kecil, orang mungkin nggak menganggap, karena orang mikirnya Cina gitu kan, dan tidak setelah Jepang atau Korea, tapi sebetulnya dia dalam ini paling berhasil, Pak. Menurut saya loh ya, seperti itu. Oke, baik kalau gitu. Teman-teman semua, luar biasa sekali. Itulah Dr. Budi Sujipto ya, yang hadir di sini menjadi tamu dalam rangka sejam bersama HW and Friends. Ya, kalau tadi mungkin pertanyaannya lebih formal, ya sekarang saya akan buka. Jadi saya akan buka, Anda semua boleh menyalakan video, boleh menyalakan audio. Ya, yang lagi pergi kamar mandi silakan kembali. Ya, dan saya juga tidak akan streaming, oleh karena itu dalam mungkin sekitar 30 menit ke depan kami akan persilahkan Anda untuk bertanya langsung dan kemudian berinteraksi langsung dengan orang yang sangat luar biasa, ya, Dr. Budi Sujipto. Ya, saya udah lulus pun saya masih tetap sit in di sana hanya untuk dengar diskusinya, terus kemudian ikut ini, ikut itu, gitu ya. Jadi silakan, saya akan buka. Terima kasih pada Dr. Budi Sujipto. Saya akan tutup live streaming. Silakan.